Tapi malah justru apa? Yang disepelekan adalah nabinya, ya. Yang disepelekan adalah Allahnya, malah juga nggak dipercaya karena. Tapi makna daripada yang namanya Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa membaca hikmahnya, tidak bisa membaca dan menulis. Akhirnya apa? Akhirnya terjaga daripada originalitas Al-Quran dan wahyunya. Nah, Nabi kan sudah terkenal nggak bisa baca dan nggak bisa menulis. Ketika beliau tiba-tiba mempunyai kalimat-kalimat yang istilahnya yang ilahiyah atau mendapatkan daripada wahyu, mungkin nggak Nabi itu dianggap ngarang sama orang lain? Mungkin nggak Nabi dianggap ngarang sama orang lain? Hah? Mungkin nggak? Mungkin apa enggak? Nabi kan nggak bisa baca dan tulis, ya. Tiba-tiba dapat wahyu dan dapat risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira kalau ketika menyebarkan, mungkin nggak itu adalah suatu yang dikarang oleh Nabi? Mungkin atau tidak? Hah? Mungkin apa enggak? Tidak mungkin. Mana mungkin ada orang nggak bisa baca, nggak bisa tulis, tiba-tiba dikatain mengarang. Nah, al-madhu lillahi ta'ala. Maka sifat ini merupakan pujian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi antum harus paham ya, kenapa yang namanya Nabi Muhammad SAW itu nggak bisa baca, justru malah menjadi sifat kelebihan. Ini kelebihannya menurut tauhid. Akhirnya apa? Ketika Nabi diberikan sifat-sifat yang menyerupai manusia, yang sifat-sifat yang kemanusiaan, akhirnya yang dianggap adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada kekuatan yang lebih hebat, yang lebih kuat dari bagian kekuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sifat-sifat kekurangan Nabi di sini merupakan kelebihan untuk masalah tauhidnya. Oke, jadi sudah paham ya sedikit banyaknya tentang masalah risalah kenabian. Nah, akhirnya diutuslah seorang nabi dan dilahirkanlah seorang nabi yang merupakan dia adalah nabi-nabi yang membawa daripada risalah dan nabi yang lainnya yang telah tadi saya katakan daripada penjelasannya daripada segala macamnya. Awalnya Nabi Muhammad SAW sudah adalah makhluk yang paling pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang sifatnya merupakan nurnya Nabi Muhammad SAW. Ya, sifatnya nurnya. Adapun nur tersebut itu secara turun-temurun itu berlangsung dari generasi ke generasi, dimulai daripada Nabi Adam, seterusnya kepada nabi yang lain, seterusnya sampai Nabi Ibrahim, seterusnya sampai akhirnya nur tersebut diturunkan atau menempel kepada ayahanda daripada Nabi Muhammad SAW, yakni Sayyidina Abdullah bin Abdul Muthalib. Jadi nur tersebut menempel sehingga memancarkan sesuatu pesona yang memang luar biasa, yang dimana orang-orang pada zaman tersebut ketika memandang daripada Sayyid Abdullah itu merasakan kegembiraan yang sangat amat besar, merasakan yang namanya wibawa yang sangat besar, dimana nur tersebut adalah salah satu kekuatan, salah satu hikmah, salah satu wibawa yang ada di antara makhluk yang lainnya. Sampai akhirnya nur tersebut ketika Sayyid Abdullah menikah dengan yang namanya Siti Aminah, nur tersebut itu menempel berpindah kepada ibundanya, yakni adalah Sayyidah Aminah. Ya, Sayyidah Aminah. Nah, dan Nabi Muhammad SAW dikutip daripada yang namanya kitab berjanji, nasaba tahsibul ula bihula walladatha nujumaha al jawazah. Nasab Nabi Muhammad SAW yakni tuhsibul ula bihula, yakni terhitung daripada nasab-nasab yang paling mulia, nasab-nasab yang paling agung, nasab-nasab yang paling hebat di antara yang lainnya. Salah satu hikmah kenapa seorang nabi itu diutus menggunakan nasab yang sangat mulia adalah karena agar hikmahnya adalah agar orang tersebut, agar nabi tersebut itu memiliki terhindar daripada yang namanya segala fitnah yang ada. Ya, terhindar daripada segala fitnah yang ada. Bahkan
daripada Nabi Adam alaihissalam sampai turun sampai yang namanya Syed Abdullah bin Abdul Muthalib itu, semua rentetannya, semua daripada keturunan itu tidak pernah ada yang melaksanakan kejelekan. Taroku sifaha falam yusibahu arohu min adami wa ila abihi wa ummihi. Nah, taroku maknanya meninggalkan daripada segala kejelekan, daripada yang namanya kedoliman, daripada semua segala macam. Itu dari mulai dari Nabi Adam sampai keturunannya sampai Nabi Muhammad SAW, itu tidak pernah ada yang namanya melakukan kemaksiatan, dan itu memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, syaratun nuruhu nubuwatin fi asyari qurunihim al-bahiyah. Daripada nurnya Nabi Muhammad SAW itu turun temurun dari Nabi Adam sampai segala macamnya, sampai daripada nenek moyangnya terus sampai kepada kakeknya Abdul Muthalib, sampai kepada anaknya ini Abdullah, Said Abdullah.